Selamat pagi, Pak Hendra dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 15 dengan saya Cokor dari Santi Marani Pemayun dengan NIM 011. Dan saya Saleh Celia dengan NIM akhir 008. Baik, di sini kami akan menjelaskan progres pertama proyek UAS kami yang berjudul Implementation of the Support Vector Machine Method in Predicting Student Graduation. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwa tingkat kelulusan yang tinggi itu mencerminkan betapa sih kualitas pendidikan yang didapatkan. Sehingga dengan kemampuan memprediksi kelulusan mahasiswa itu sangat penting agar kampus dapat memberikan intervensi dini kepada mahasiswa yang beresiko tidak lulus tepat waktu. Sehingga pada penelitian kali ini menggunakan berbagai macam jenis algoritma machine learning untuk memprediksi kelulusan seperti KNN, Life Bias, Neural Network, hingga Random Forest. Namun memang algoritma dari SFM ini terbukti paling unggul dalam hal akurasi. Jadi penelitian ini menggunakan prediksi kelulusan dengan metrik seperti akurasi, presisi, recall, advance score, yang diharapkan dapat membantu perguruan tinggi dalam mengambil keputusan yang strategis. Adapun dasar teori dari penelitian ini yang dimana support vector machine yang merupakan algoritma untuk klasifikasi dan regresi bekerja dengan menemukan hyperplane optimal yang memisahkan kelas-kelas data dengan margin terbesar. Algoritma ini efektif dalam menangani data kompleks dan mengelola masalah overfitting yang sering muncul ketika model menjadi terlalu kompleks. SVM juga menunjukkan kinerja yang baik pada data berdimensi tinggi yang mungkin diperlukan ketika terdapat banyak atribut atau variabel seperti data dalam mahasiswa. SVM juga dapat menangani ketidakseimbangan kelas melalui parameter class weight balance yang secara otomatis menyesuaikan bobot kelas berdasarkan frekuensi kelas. Selain itu, dalam implementasinya, SVM juga menggunakan fungsi kernel untuk mentransformasi data ke ruang dimensi yang lebih tinggi, di mana data dapat dipisahkan secara linear. Kernel linear ini dipilih dalam penelitian ini karena kesederhanaannya dan kesesuaiannya untuk kasus di mana hyperplane dapat memisahkan data secara efektif. Pemilihan kernel ini juga umumnya cocok untuk kasus yang memiliki fitur lebih besar atau sama dengan jumlah sampel. Kemudian, metode evaluasi model klasifikasi. Dalam evaluasi kinerja model klasifikasi dilakukan dengan menggunakan berbagai metrik yang memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan model. Yang pertama itu menggunakan akurasi yang dimana mengukur proporsi prediksi yang benar dari total prediksi yang dilakukan. Kemudian ada precision, itu mengukur proporsi prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif yang dibuat model. Lalu ada recall yang mengukur proporsi sampel positif aktual yang berhasil diprediksi oleh model. Dan yang terakhir itu ada advance score yang merupakan rata-rata harmonik dari precision dan recall yang memberikan keseimbangan antara kedua metrik tersebut. Confusion metric juga digunakan sebagai alat visualisasi untuk memahami bagaimana model klasifikasi membuat prediksi, menampilkan jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas. Baik, selanjutnya untuk metodologi, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode Support Vector Machine atau SFM untuk memprediksi kelulusan dari mahasiswa, di mana data yang digunakan itu lebih ke kayak IPK atau GPA mahasiswa dari semester 1 hingga semester 4. Adapun langkah-langkah dalam atau metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana mengambil data IPK atau GPA dari Kaggle. Kemudian melakukan prapengurusan data atau pre-processing, yaitu penanganan nilai yang hilang atau missing value, misalnya ada outlier, kemudian ada duplikasi, untuk memastikan data bersih sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian ada pemisahan data, di mana data menjadi dua bagian, yaitu 70% untuk data latihan dan juga 30% untuk data uji. Selanjutnya yaitu pemodelan SFM, di mana model ini dibuat untuk menggunakan fungsi kernel linear. Pemilihan kernel yang tepat sangat mempengaruhi terhadap performa dari model. Dan yang terakhir adalah hasil dan evaluasi, di mana menggunakan metrik kinerja seperti akurasi, presisi, recall, dan eval score untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Baik, selanjutnya merupakan penjelasan dari dataset yang digunakan. Di sini kita menggunakan data lulus tepat waktu yang diperoleh dari website Kaggle. Yang dimana data ini terdiri dari 1.687 baris data mahasiswa, yang dimana terdapat 5 kolom dengan 4 kolom merupakan nilai IPS per semester, yaitu dari semester 1 sampai semester 4, dan satu kolom lagi yang merupakan status kelulusan. Dan untuk tipe data dari masing-masing kolom itu menggunakan tipe data numerik dan string.
Kemudian untuk missing value-nya sendiri itu tidak terdapat missing value dalam data tersebut. Sekian dari presentasi kami mengenai progres 1 Project UAS dari Machine Learning. Terima kasih atas perhatiannya.